Dampak negatif main HP sebelum tidur. Sebagian orang beranggapan bahwa bermain handphone atau HP sebelum tidur bisa membantu menjadi ngantuk dan akhirnya tertidur. Tapi faktanya malah sebaliknya, karena ada banyak bahaya main HP sebelum tidur bagi kesehatan fisik maupun psikologis. Nah, sahabat Secan, untuk mengetahui lebih jauh dampak main HP sebelum tidur, tonton videonya sampai selesai ya. Jangan lupa ikuti terus channel Secan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kesehatan dan kecantikan. Bermain ponsel sambil tiduran di atas kasur memang sangat menggoda dan sulit dihindari. Tapi, apakah kamu tahu jika main smartphone dapat berdampak negatif? Berdasarkan riset dari peneliti Universitas Harvard, berikut beberapa bahaya main HP sebelum tidur. Yang pertama, merusak retina. Cahaya pada HP mempunyai gelombang pendek yang lebih berkedip. Ini akan mempengaruhi penglihatan dan dalam jangka waktu lama bisa merusak retina. Menurut American Macular Degeneration Association, cahaya biru dari ponsel menyebabkan kerusakan pada retina yang permanen dan degenerasi makula yang merupakan penyebab utama kebutaan. Yang kedua, meningkatkan risiko depresi. Melihat layar HP saat seharusnya sudah tidur bukan hanya berdampak pada kesehatan fisik, melainkan juga kesehatan mental. Kebiasaan bermain ponsel sebelum tidur ternyata menjadikan rentan terhadap depresi. Selain itu, tingkat energi yang rendah pada siang hari, ditambah kesulitan untuk berpikir karena kurang tidur, juga memicu rasa lemah emosional dan mental. Yang ketiga, mengganggu pola tidur. Salah satu dampak main HP sebelum tidur adalah terganggunya pola tidur. Cahaya biru yang dihasilkan oleh ponsel bisa mengganggu produksi melatonin, yaitu hormon yang mengatur siklus tidur tubuh seseorang. Sahabat Secan mungkin akan membutuhkan lebih banyak tidur pada malam hari dan masih merasa kelelahan. Yang keempat, menjadi waspada. Menurut para peneliti di Universitas Harvard, dampak negatif HP yang dimainkan sebelum tidur bisa membuat kamu merasa lebih waspada dan akhirnya menunda waktu tidur. Yang kelima, mata tegang. Melihat cahaya biru dari ponsel pada saat gelap akan mengakibatkan mata tegang dan sakit. Jika ini berlangsung lama, tentu bisa merusak penglihatan secara permanen. Yang keenam, letih pada pagi hari. Para peneliti dari Universitas Harvard menjelaskan bahwa main HP sebelum tidur bisa membuat kamu terbangun dengan rasa letih, kantuk, dan pening pada pagi hari. Yang ketujuh, produksi hormon melatonin turun. Melatonin adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar pineal di dalam tubuh. Hormon melatonin mempunyai tugas untuk memberitahu tubuh kapan untuk tidur dan terbangun. Menurut suatu studi, produksi hormon melatonin bisa terhambat akibat cahaya biru yang dipancarkan oleh layar HP. Ketika produksi hormon melatonin terhambat, kamu dapat mengalami insomnia, kelelahan pada siang hari, dan mudah marah. Yang kedelapan, obesitas. Dampak negatif main HP sebelum tidur biasanya adalah kekurangan mendapatkan waktu tidur. Kondisi ini secara tidak langsung bisa memicu rasa lapar. Hal ini disebabkan hormon di dalam tubuh secara otomatis akan memberikan dorongan untuk makan, bahkan pada malam hari.
Jika kebiasaan tersebut sering dilakukan, tubuh akan menerima kandungan di luar batas yang diatur sehingga mengakibatkan obesitas. Yang kesembilan, gangguan saraf. Terlalu lama main HP sebelum tidur mengakibatkan kamu tidak mendapat waktu tidur yang cukup. Kurangnya tidur akibat bermain ponsel terlalu lama bisa membuat neurotoksin meningkat. Kondisi ini mengakibatkan saraf-saraf tubuh terganggu jika kebiasaan ini selalu dilakukan secara terus-menerus. Yang ke-10, resiko terkena kanker. World Health Organization atau WHO menyatakan, ponsel bisa menjadi penyebab kanker bagi manusia karena memancarkan radiasi elektromagnetik yang telah dikaitkan dengan jenis kanker tertentu. Paparan cahaya biru berkepanjangan dan pengaruhnya pada siklus tidur telah terbukti meningkatkan resiko kanker payudara dan kanker prostat. Dampak psikologis dari main HP. Dampak negatif dari main HP tidak hanya masalah kesehatan fisik, tapi juga masalah psikologis, yaitu masalah dalam hubungan sosial, baik dalam keluarga, teman, rekan kerja, atau pasangan. Sulit fokus atau berkonsentrasi saat belajar atau bekerja. Sering merasa kesepian karena berjam-jam menghabiskan waktu tanpa bersosialisasi dengan orang lain. Hal ini bisa meningkatkan resiko terjadinya depresi dan gangguan kecemasan. Menjadi lebih mudah marah dan panik. Stres, fear of missing out atau FOMO. Cara mengatasi kecanduan main HP. Sahabat Secan, selain bahaya main HP sebelum tidur, bahaya main ponsel juga mengintai jika kamu kecanduan main HP. Berikut ini beberapa cara mengatasi kecanduan main ponsel. 1. Hapus aplikasi penyebab kecanduan HP. Setiap orang pasti mempunyai beberapa aplikasi yang sering dibuka. Aplikasi-aplikasi tersebut yang selalu membuat kecanduan. Sebaiknya sahabat Secan beristirahat sementara dari aplikasi tersebut dengan menghapusnya, sehingga kamu tidak akan terlalu sering membuka HP untuk memeriksa aplikasi tersebut. 2. Mengetahui bahaya main HP berlebih. Dalam mengatasi kecanduan bermain HP berlebihan adalah dengan mengetahui apa saja dampak negatif dari main ponsel. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari kecanduan main smartphone, dari penyakit fisik hingga psikis. Jika kamu sudah mengetahui bahaya dari main HP berlebihan, maka akan berpikir 2 kali untuk terlalu sering bermain ponsel. 3. Perbanyak sosialisasi dengan teman. Memperbanyak waktu bersosialisasi dengan teman adalah cara lain untuk mengatasi terlalu sering main HP. Kamu dapat mengatur jadwal liburan bersama atau sekedar berkumpul pada akhir pekan. Jika selalu sendirian, kamu akan selalu merasa kesepian dan berujung untuk bermain ponsel. Ketika memilih untuk berkumpul bersama teman-teman, usahakan untuk tidak mengeluarkan HP masing-masing. Gunakan waktu berkumpul untuk mengobrol dan bersenda gurau. Jangan sampai HP menjauhkan orang-orang terdekat yang sudah ada di depan mata. 4. Ganti HP dengan buku. Budaya membaca saat ini memang sudah banyak ditinggalkan orang. Mereka lebih senang membaca apapun yang ada di dunia maya dibandingkan dengan membaca buku. Untuk mengatasinya, cobalah untuk membawa buku sehingga jika ada waktu luang, kamu lebih memilih untuk membaca buku ketimbang harus bermain HP. 5. Gunakan satu media sosial.
Sulit untuk menggunakan satu media sosial saja. Tapi jika kamu mau hidupmu lebih berkualitas dan jauh dari dampak negatif main HP, sebaiknya hanya menggunakan satu media sosial saja. Pilih mana yang sering kamu gunakan, sehingga tidak akan kecanduan menggunakan ponsel setiap hari. 6. Matikan notifikasi semua aplikasi. Langkah lain untuk mengatasi main HP berlebihan adalah dengan mematikan notifikasi semua aplikasi. Ketika kamu sedang bersantai, bersama teman-teman dan keluarga, bahkan saat dalam perjalanan. Cara efektif ini akan membuat kamu secara otomatis lupa dengan ponsel. Karena notifikasi yang masuk bisa membuat seseorang dapat membuka HP dalam waktu yang cukup lama, padahal tadinya hanya ingin membalas pesan yang masuk. 7. Hindari penggunaan power bank. Setiap orang ingin ponselnya selalu menyala. Mereka akan kewalahan dan panik jika baterai HP habis. Satu-satunya cara orang untuk mengatasi hal itu adalah dengan membawa power bank. Jika kamu juga mempunyai kebiasaan semacam ini, sebaiknya untuk tidak menggunakan power bank. Jika pergi keluar rumah, usahakan untuk tidak membawa power bank. Sehingga kamu akan mikir 2 kali untuk terlalu sering membuka HP. Karena kalau baterai habis, tidak bisa berkomunikasi dengan seseorang pada saat penting. 8. Nonaktifkan internet. Selain mematikan notifikasi semua aplikasi yang ada di dalam HP, cara lain yang bisa kamu lakukan adalah dengan mematikan internet untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan agar notifikasi tidak muncul ke layar smartphone. Kamu bisa mematikannya ketika di kantor, bersama teman-teman, atau keluarga. Dengan cara ini, kamu bisa lebih produktif mengisi waktu luangmu dan terhindar dari kecanduan main HP. 9. Matikan HP sebelum tidur. Cara lain mengatasi main HP sebelum tidur yaitu mematikan ponsel 30-60 menit sebelum waktu tidur. Langkah ini terasa sulit di awal, tapi akan terbiasa jika rutin dilakukan. Hal tersebut juga membuat kamu tidur lebih cepat dan lelap, sehingga saat bangun tidur, mata, pikiran, dan tubuh menjadi lebih segar. Sahabat Sechan, itulah penjelasan mengenai dampak main HP sebelum tidur. Jika kamu mengalami dampak negatif dari bermain HP secara berkepanjangan, segera berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat.